Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di video saya. Jangan lupa yang pertama-tama mari kita ucapkan syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya akan membuat tutorial baru, yaitu tutorial pembuatan celana tactical. Celana tactical adalah celana yang didesain khusus untuk pergerakan yang lebih leluasa, yang contohnya seperti ini. Biasanya di bagian lututnya akan ada lengkungan seperti ini, dan biasanya banyak sekali saku-saku, poket-poket. Lututnya akan mengikuti bentuk lutut kita. Saksikan tutorialnya, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama-tama saya akan menunjukkan ukuran ya. Kita akan membuat celana tactical dengan ukuran panjang 40 inci, perut 35 inci, pinggul 42 inci, pesak, cawat atau mistak adalah 28 inci, dengan paha 28 inci, lutut 19 inci, lingkar bawah atau lingkar kaki 17 inci. Ini adalah ukuran yang akan kita buat hari ini. Dan desainnya contohnya seperti ini. Ya, yang di bagian sini dia membentuk bagian lutut kita ya. Yang ini dia condong ke depan, dan ini pun ke depan, sehingga membentuk lutut kita. Ada banyak poket, belakang pun ada poket, dan di sini ada di bagian cawat ada tampalan untuk menghindari koyak, menghindari robek di bagian sini. Dan di bagian sini ada tampalan yang membentuk lutut kita. Mari kita beranjak pada proses dasar setelah ini. Pertama-tama kita membuat garis seperti ini. Seperti ini. Yang di bagian sini lebih tinggi daripada bagian yang dalam, sehingga ini agak serong ke bawah seperti ini. Bukan seperti ini, bukan lurus, tapi dia agak turun seperti ini. Setelah itu kita akan mencari cawat atau pesak. Pesaknya adalah 28. Rumus yang paling mudah untuk mencari kedudukan pesak adalah kita lihat di meteran kita di bagian senti, kita lihat di 28 cm, karena kita akan mencari 28 inci untuk cawatnya ya. Rumusnya adalah dikurangkan 428 dikurangkan 41 2 3 4, kita balik 9,5. Rumusnya seperti ini. Kalau 30 ya 30 dikurangkan 4 juga 1 2 3 4, kita balik juga 10,5. Ini adalah rumus mencari cawat badan depan. Dari atas ini kita turunkan 9,5 sini. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan mencari rumus paha. Pahanya adalah 28. Rumusnya adalah ukuran paha dibagi 2. 28 dibagi 2 sama dengan 14. Bisa kita kasih garis untuk potongan, untuk jahitan. Setelah itu dari ukuran dari garis potongan kita ambil di 14, kita coret di sini. Ini adalah 14 ya. Rumahnya adalah ukuran paha dibagi 2, 14.
Setelah itu kita ambil as tengahnya 14, kita bagi 2 sama dengan 7. Ini adalah posisi as. Setelah itu kita akan mencari panjangnya. Kita akan membuat panjang 40 inci. Rumusnya mencari panjang adalah 40 ukuran panjang celana dikurangkan setengah inci. 40 dikurangkan setengah adalah 39,5. Setelah itu ditambah stan lipatan 2 inci kurang. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan mencari ukuran lingkar kaki ya. Lingkar kakinya adalah 17. Rumusnya adalah dari garis potong kita tambahkan garis jahit. Setelah itu 17 kita bagi 2 sama dengan 8,5. 8,5 kita kurangkan setengah inci adalah 8. Dari garis yang dalam, garis jahit, kita kasih 8. Setelah itu kita tambah stan potong. Jadi rumusnya mencari kaki adalah lebar kaki dibagi 2 dikurangkan setengah. Setelah ketemu seperti ini, kita cari as tengahnya. 8 kita bagi 2 adalah 4. Setelah ketemu asnya, kita sambungkan as atas dengan as yang bawah. Seperti ini. Setelah sudah seperti ini, sekarang kita akan menggunakan cara atau teknik untuk mencari siku. Supaya kedudukan garis ini siku, kita gunakan coretan yang ada di penggaris ini. Coretan ini kita luruskan dengan asnya ya. Jadi garis yang ini kita luruskan seperti ini, nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini. Ini harus sejajar. Tujuannya untuk mencari asnya. Jadi nggak selalu celana itu harus lurus. Garis bawahnya tidak harus lurus seperti ini, tidak, sebab kalau seperti ini salah. Nanti kalau sudah dijahit akan terjadi yang dalam itu dia akan tertarik kalau digosok. Jadi kita gunakan teknik seperti ini. Seperti ini. Ini memang tidak siku untuk kain ini. Untuk kain ini memang tidak siku garis ini, tapi untuk celana ini, untuk lukisan celana ini siku. Caranya seperti itu. Sini pun sama. Kita cari kedudukan sikunya. Setelah semua sudah ada, sekarang kita akan mencari lutut. Lututnya adalah 19. Caranya adalah dari garis lipat bawah ke garis paha kita bagi 2 saja. Tengah-tengah, ambil tengah-tengahnya di sini. Setelah itu kita garis siku juga. Seperti ini. Setelah seperti ini, mencari rumus paha adalah ukuran lutut adalah 9, ukuran lutut 19 kita bagi 2 sama dengan 9,5, kita tambah 1 inci adalah 10,5. Rumusnya seperti ini, besar paha dibagi 2 ditambah 1, 10,5. 10,5 kita bagi 2 ya, maksudnya dari tengah-tengah ini, asnya di sini kita samakan rata 10,5. Setelah ini kita akan mencari ukuran punggung atau pinggul.
pinggulnya adalah 42. Rumusnya adalah 42 ukuran pinggul kita bagi 4 ditambah 1. 42 dibagi 4 ada 10,5. 10,5 kita tambah 1 adalah 11,5. Dari garis dalam kita coret di angka 11,5. Ini adalah rumus pinggul. Karena ini celananya tidak menggunakan pleat atau wiru, maka garis yang di sini akan kita doyongkan ke dalam karena nggak ada wirunya. Kalau ada ploi kita buat lurus seperti ini, kalau tidak ada ploi kita masukkan ke sini. Setelah ini kita akan mencari rumus perut ya. Perutnya adalah 35. Rumusnya kita bagi 4. Rumus perut adalah ukuran perut dibagi 4. 35 dibagi 4 adalah 8,5 lebih sedikit. Setelah itu kita garis dengan garisan yang melengkung untuk membentuk pinggul seperti ini. Setelah itu kita hubungkan garis ke garis ya. Setelah itu di bagian paha kita gunakan garisan ini. Setelah itu kita gambar seperti ini di bagian cawatnya. Sekarang kita akan mencari kedudukan pocket. Kita kasih 4,5 dari dalam, 4,5. Turunnya adalah 3,5. Setelah itu kita hubungkan dengan garisan seperti ini. Setelah ini kita akan masuk ke tahap berikutnya adalah merubah pola dasar untuk dirubah menjadi celana taktikal. Tahap selanjutnya adalah sekarang kita akan merubah pola dasar ini untuk kita jadikan seluar taktikal. Yang pertama adalah kita harus menambah dulu panjangnya, ditambah dalam 1/4 ataupun 1,5 boleh. Bawah sini kita tambahkan panjangnya. Alasannya kenapa kok ditambahkan? Karena nanti di bagian atas ini, kanan kiri, akan dibuat kopnat. Ada 2, sehingga untuk mengganti kopnat yang ada di sini, panjang harus ditambah. Nah, sekarang kita akan membuat tanda untuk tampalan yang ada di depan, yang ada di lutut ini, yang membentuk lutut sehingga bisa menonjol ke depan. Kita akan membuat ini. Pertama kali yang kita lakukan adalah dari garis siku, dari garis lutut, kita naikkan 7,5 ke atas. Setelah kita temukan 7,
setengah naik dari garis lutut. Dari sini kita turunkan 10, besarnya adalah 10 inci. Setelah itu kita garis siku seperti ini. Setelah seperti ini, kita garis untuk jahitan ya, seperti ini. Setelah ini kita akan mencari posisi untuk lipatan, untuk kombinasinya ya. Atas kita kasih 4, berarti dari sini ke sini 2, dari sini ke sini 2 kan 4. Bawah sama 2, 2, 4. Setelah seperti ini, kita akan mencari posisi untuk lipatannya, untuk ada 2 kopnat di sini. Caranya aja kita cari tengah-tengahnya dulu, kita bagi 2, sini 5, sini pun 10, bagi 2, 5. Di garis ini kita tambahkan 1,5, 1,5, atas 1,5, ke bawah 1,5, sini pun sama, ke atas 1,5, bawah 1,5. Setelah ini garis ini kita hubungkan seperti ini. Setelah seperti ini kita tandai untuk panjangnya ya. Dari ujung jahitan garis potong kita kasih 4, sini pun 4, dari sini pun 4, dari sini pun 4. Setelah seperti ini kita tanda untuk besarnya kopnat seperti ini. Berarti yang dijahit besar adalah bagian pinggir, yang tengah nanti mengecil seperti kopnat yang ada di badan belakang. Yang biasanya di atas pocket, di atas saku belakang ada kopnat. Ini sama, semua kita gambar seperti ini. Jadi tujuannya kita tambahkan bawah karena nanti akan terambil untuk kopnat ini. Maksudnya seperti itu. Setelah seperti ini, dari garis yang tepi ini kita turunkan 2,5. Sini sama 2,5, sini 2,5, sini 2,5. Setelah itu kita hubungkan. Seperti ini. Ini adalah bagian dalam. Nanti kita membutuhkan satu kain lagi untuk ditampalkan dari luar, yang bentuknya sama persis seperti ini. Ini adalah bagian luarnya ditampal. Ini sama persis. Nanti dirangkapkan, didabelkan. Cara yang paling mudah menurut saya adalah kita ambil kain secukupnya saja. Ini perlu 2 lembar ya. Kita membutuhkan 2 lembar. Setelah itu kita tempelkan seperti ini. Lalu kita usap-usap supaya kapur yang ada di bawah menempel di bagian atas. Seperti ini. Ada gambaran ya. Setelah itu kita sempurnakan gambaran ini. Kita sempurnakan sama seperti yang
di badan depan tadi. Jangan lupa kita tulis untuk atas, untuk bawah supaya memudahkan kita untuk memasangnya. Setelah seperti ini, kita tambahkan setan jahit ya, setan lipat. Untuk menampalnya nanti kita perlu lipatan. Kita kasih lipatan seperti ini. Ini kita potong dulu. Sudah siap seperti ini. Yang tujuannya nanti akan ditempelkan di sini. Tapi dengan syarat ini harus dikopnat dulu, dijahit dulu. Ini pun sama, ini harus dijahit dulu. Kalau sudah sama-sama dijahit baru ditempelkan ke sini. Untuk membentuk sudut lutut. Untuk membentuk lutut supaya mengikuti anatomi lutut kita. Kita potong dulu semuanya. Badan depan sudah siap. Setelah ini kita akan berlanjut ke pembuatan badan belakang. Yang pertama-tama kita tata kainnya seperti ini. Kain yang besar ada di bagian paha atau perut, yang kecil kita letak di bagian ujung kaki. Jadi kain yang dari sebelah sana diputar ke sini untuk ditata seperti ini. Usahakan yang atas ini lebih panjang karena nanti ada kita membuat lipatan belakang. Di atas saku ini ada lipatan. Ini butuh badan belakang lebih panjang lagi. Yang pertama-tama ikuti garis yang kita buat untuk dasar. Bukan yang bawah, tapi yang ini. Bukan yang ini, tapi yang ini. Karena ini yang badan depan nanti akan termakan oleh pleat-pleat yang ada di sini, sehingga badan belakang tidak perlu panjang, karena di belakang tidak ada pleat, tidak ada kopnat. Dari sini kita tambahkan 1 inci seperti ini di garis lutut. Kita tambahkan 1,5 inci. Setelah itu kita tambahkan setan untuk jahitan. Nanti kita cek dengan meteran. Setelah itu di bagian paha pun sama, kita kasih 2 garis. Sekarang kita cek dari bawah. Tadi kita akan membuat lingkar kaki adalah 17 ya. Dari dalam, dari garis jahit kita ukur dapat 17. Dan nanti kita akan membuat lutut 19 ya. 19 dari dalam 9 dapat 19. Lutut dengan bawah dapat. Sekarang kita akan mencari paha 28. Caranya adalah dari jahitan yang dalam, garis jahit yang dalam kita ukur. Di sini terletak 12,5. Setelah itu kalau kita mencari 28, kita pegang 28 atau 28,5. Biasanya saya tambahkan setengah untuk jaga-jaga ya. Kita letak 28,5, kita letak di garis jahit yang dalam. Setelah itu tangan kita yang tadi kita letak di sini, lalu kita tambahkan. Saya ulangi, kita ukur dari dalam. Ini yang dalam, sama-sama dalam. Ini di garis dalam ini meteran menunjukkan 12,5. Kita pegang dengan tangan sebelah kiri. Setelah itu kita cari 28,5. Kita letakkan di sini di dalam.
dan di ujung yang kita pegang ini kita kasih garis. Nanti ketemu bahwa lingkar paha ini sudah 28,5. Caranya seperti itu. Kalau sudah seperti ini kita hubungkan. Yang untuk paha sama, kita gunakan garisan ini seperti ini. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan mencari kedudukan perut atas. Karena belakang ada lipatan, kita garis dulu lurus di sini. Setelah itu kita tambahkan naik dalam 1 inci seperempat. 1 inci seperempat ini adalah tambahan untuk lipatan yang ada di belakang yang seperti celana jeans. Lalu kita kira-kira garisan naik seperti ini. Nanti turun naiknya ini kita cek kembali untuk mencari ukuran cawatnya. Ini hanya perkiraan dulu. Setelah ini kita gunakan garisan ini untuk membentuk pinggulnya. Seperti ini. Setelah ini kita akan mencari perutnya. Perutnya tadi 35. Sama rumusnya, kita bagi 4 juga, adalah 8,5 lebih sedikit. Kita coret, setelah itu kita tambah untuk stand potongan. Setelah ini kita beranjak untuk mencari pinggul. Pinggulnya tadi berapa ya? Sebentar. Pinggulnya adalah 42. Pinggul 42, rumusnya tetap kita bagi 4 juga. Lepas itu ditambahkan 1, sama dengan depan. 42 dibagi 4 adalah 10,5, kita tambah 1, 11,5. Dari garis dalam kita letak 11,5 di sini. Setelah ketemu posisi ukuran pinggul, kita gariskan saja, kita luruskan saja mengikuti dua panduan garis atas dengan bawah. Tadi kita tambahkan untuk stand potong, kita hubungkan juga ke atas seperti ini. Setelah seperti ini, kita bentuk cawatnya dengan garisan ini seperti ini. Setelah seperti ini, kita cek dulu. Ini kalau ini masih jauh, atasnya kan disikukan mengikut garisnya ini, kita letakkan seperti ini. Kalau ini terlalu jauh, ini nanti akan, kalau kita jahit, dia akan turun ke bawah, sehingga kita harus lebih naik sedikit seperti ini, sedikit saja. Ini tidak boleh seperti ini. Kalau sampai kita buat seperti ini, garisnya ke atas, ini kalau dijahit nanti dia akan sambungan belakang dia akan menggunung, jadi tidak boleh ya. Kita turunkan sedikit seperti ini. Seperti ini. Kalau sudah ketemu, kita turunkan dari sini 2,5, bagian sini 2 inci. Ini adalah lipatan belakang ya, sambungan belakang. Kita kasih 1 inci seperempat. Garis kita bagi 2 ini. Setelah ini kita tentukan posisi pocket belakang akan saya buat 6 inci. Posisinya di sini, pocket belakang. Dan sekarang kita cek ya, apakah cawatnya ini dapat. Cara mengeceknya adalah kita lihat besarnya pinggang ini ada 1,5. 1,5 kalau depan belakang adalah 3 inci. Ini ada 3 inci adalah ukuran pinggang
ukuran besarnya pinggang atau ban 3 inci. Kita garis untuk garis jahitan ya. Di sini ada garis untuk jahitan. Hitungannya bersih. 3 kita letak di sini. Setelah itu berhenti di garis jahit juga bawah 13 kita pegang. Untuk bagian depan 13. Setelah itu kita letakkan di belakang. Yang belakang pun sama, kita letak di garis jahit. Ini kita loncati karena ini nanti akan dipotong. Kita ambil dari ukuran bersihnya 28,5 seperti yang kita harapkan. Kita mencari cawat 28, tapi memang selalunya saya tambah setengah. Paha dengan cawat saya tambah setengah untuk berjaga-jaga. Biasanya kalau orang menjahit diobras itu biasanya akan kehilangan sedikit kain karena termakan oleh pisau. Alhamdulillah ini sudah dapat. Dan sekarang kita tambahkan ini. Cara memotongnya adalah yang bagian atas ini kita lebihkan, jangan ikut garis yang lama, karena nanti kalau disambung supaya atas ini pas. Sini pun sama. Seperti ini, kita lebihkan atas. Nanti kalau dipasang itu akan sama. Setelah semuanya siap, mari kita potong dulu. Oh, satu lagi, yang bawah ini yang dipotong bukan yang ikut yang bawah ya, tapi ikut yang atas yang kita buat. Yang ini ya, kita potong. Badan belakang sudah siap sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Sekarang kita akan beranjak untuk membentuk lutut belakang supaya ada cekungan ya. Belakangnya ada cekungan seperti ini. Jadi tidak lurus, tapi dia seperti ini ke belakang yang mengikuti bentuk lutut kita. Mari kita beranjak ke tutorial berikutnya. Yang berikutnya adalah kita akan membuat cekungan di belakang ya, supaya yang bagian sini ini menyekung. Yang pertama-tama kita cari posisi kita luruskan dulu. Kita cari posisi kopnat, kita luruskan, kita tandai. Sini pun sama. Maaf ya, ikut yang garis yang agak ke tengah, yang kecil. Kita luruskan sama kanan kiri kita luruskan dulu. Setelah ini kita perjelas. Yang bagian atas kita cekungkan ke atas. Ini kan ada cekung kan, dia bengkok ke atas seperti ini. Bagian sini pun sama, kita bengkokkan ke atas. Dan yang bagian bawah kita cekungkan ke bawah, jadi berlawanan ya. Yang atas melengkung ke atas, yang bawah melengkung ke bawah. Ini tujuannya apa? Nanti setelah ini saya jelaskan. Kita potong dulu.
ini jangan dibuang, ini kita gunakan. Dan jangan lupa kita tandai atas dan bawah supaya memudahkan kita. Setelah ini kita cari kain lain. Kita butuh 2 lembar, 2 potong. Kita letakkan potongan ini di sini. Dan kita kasih stand dari potongannya. Dari yang ini kita tambahkan 1 stand jahit, kita tambahkan lagi 1 stand jahit. Sini pun sama, tambahkan 1 stand jahit, tambah lagi 1 stand jahit. Ini sama, tambahkan 1 stand jahit, tambah lagi 1 stand jahit. Ini pun sama seperti ini. Setelah itu ini kita garis mengikut tepinya seperti ini. Atau kita kalau bingung stand jahit berapa, langsung saja kita tambah 1 inci juga boleh. Dari tepi kita tambahkan 1 inci kanan kiri. Setelah ini kita buang dulu. Setelah itu kita garis lurus seperti ini. Setelah seperti ini kita potong dulu. Sekarang saya jelaskan tujuannya. Kenapa dibuat lurus sedangkan ini dibuat melengkung? Tujuannya nanti kalau dicantumkan, kalau dijahit, supaya bagian tengah ini dia lebih pendek daripada bagian pinggirnya. Jadi nanti yang bagian belakang ini dia memendek, sehingga membentuklah bengkokan seperti ini. Tujuannya itu, sehingga kalau yang lutut bagian depan dia menjorok ke depan, dan ini dia mengecup di belakang sehingga membentuk sudut lutut kita. Tujuannya seperti itu. Terus sudah siap seperti ini. Sekarang kita potong yang untuk sambungan belakang seperti ini. Mari kita beranjak ke tutorial selanjutnya, pembuatan tampalan cawat. Selanjutnya kita akan membuat ini ya, tampalan yang ada di cawat di mestak, yang bentuknya seperti prisma, yang tujuannya untuk supaya bagian cawat tidak cepat koyak atau tidak cepat robek ketika kita bergerak bebas. Caranya adalah yang badan belakang yang sudah kita potong-potong tadi, kita luruskan garis ini, dan garis ini harus lurus, sini lurus. Setelah itu kita akan membuat dari garis-garis ini kita turunkan 6,5, sini 6,5. Dari garis ini kita turunkan 6,5, dari ini kita turunkan 6,5. Setelah ini dari garis jahitan depan kita mundurkan 1 inci, 1 inci ya. Setelah itu kita garis dari bawah, dari ujung bawah ini, dari tepi kita garis ke atas seperti ini. Kalau yang belakang kita kasih 1,5 inci ya, 1,5 inci. Setelah itu kita tambahkan potongan, sama juga kita dari atas kita garis seperti ini juga. Yang ini mundur 1 inci, yang bagian depan mundur 1,5 inci, ditambahkan jahitan 1,5 inci dengan 1 inci 2,5,
nanti kita bulatkan menjadi 3. Ini kita buang, setelah itu kita akan mencari kain untuk tampalan ya. Usahakan kainnya jalurnya ke sini sama seperti badan, jangan sampai arahnya berlawanan. Caranya seperti ini. Kita ambil panjang dengan panjang 15. Kita ambil 15 ya, dari sini ke sini 15, dan kita ambil tengah-tengahnya. 15 kita bagi 2, 7,5 sini. 15 kita bagi 2, 7,5. Di tengah-tengah ini kita akan meletakkan kanan tadi kita untuk mengganti itu ya, yang kita buang tadi 3 inci. Jadi 3 inci kita bagi 2, 1,5. Kita tambahkan setan jahit. Ini kita akan mengganti yang kita buang ya, bagian yang kita potong kita gantikan dengan ini. Jadi nanti ukuran cawat akan tetap sama. Lalu kita hubungkan garis ini ke sini, ya ini ke sini, seperti ini. Kita potong seperti ini bentuknya. Ini nanti biasanya saya akan memasang dari badan depan dulu. Ketika badan depan sudah terpasang zip atau terpasang resleting, baru kita pasang yang bagian depan dulu seperti ini. Setelah itu baru kalau depan sudah jadi kita buat belakang. Ini perlu 1 lembar saja. Ini adalah untuk menggantikan yang kita buang tadi, sehingga paha dan cawat akan tertambah oleh ini. Sekian tutorialnya, semoga bermanfaat. Di akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.